apa namanya, bukan hanya reproduksi dan produksi gitu. Kalau dulu kan ibu-ibu itu atau perempuan itu dia sebagai ibu dan dia juga yang punya anak-anak begitu ya. Dia juga sebagai orang yang mencari sesuatu bagi keluarga. Tapi sekarang ada satu lagi tambahan, bahkan ada yang membuat jadi kompleks burden gitu ya. Jadi triple tiga itu reproduksi, produksi, satu lagi komunitas gitu. Jadi perempuan itu juga harus bersosialisasi dan sebagainya, harus menjalankan. Nah ini, jadi sebenarnya ya ini masih tetap diangkat gitu ya, gambar-gambar ini gitu ya, dengan memperlihatkan bahwa perempuan itu tidak bahagia gitu, dibandingkan dengan laki-laki, karena beban yang dipikul oleh perempuan itu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan apa namanya, laki-laki. Nah ini ya, kalau kita melihat inilah yang sebenarnya narasi yang ingin dibangun oleh mereka gitu ya, dengan akhirnya mengharuskan perempuan itu keluar gitu ya. Kebayang ya kalau kita gambarkan dengan beban yang sedemikian rupa yang mereka buat gitu ya, yang mereka apa istilahkan sebarkan gitu ya, pemahaman yang mereka sebarkan, yang pada akhirnya menimbulkan ya, merasakan bahwa perempuan itu iya benar ya, perempuan tuh ini harus begini, harus begitu gitu. Terlebih ketika beban di dalam keluarga yang begitu besar, ketika dia harus mengurus anak begitu ya, ketika harus apa membereskan rumah, kemudian juga merawat rumah, menyediakan makan dan seterusnya gitu ya, menjadikan rumah itu sebagai rumah yang adem gitu ya, yang apa memberikan ketenangan bagi keluarga gitu ya, seolah-olah itu yang dijadikan sebagai sesuatu hal yang apa membebani benar bagi perempuan begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini nih narasi yang dibangun oleh mereka gitu ya, sehingga akhirnya kenapa itu mudah diterima oleh kita kaum perempuan terutama begitu ya. Nah, itu adalah ini tadi, adanya disparitas gender, adanya ketidakadilan gender yang akhirnya disparitas gender ini lahir dari budaya patriarki. Nah, disinilah yang akhirnya kemudian mereka sudutkan. Karena Islam itu gitu ya, memposisikan perempuan itu sebagai gitu ya, orang yang tadi dia wajib taat kepada suami gitu. Ya, ketika perempuan itu wajib taat kepada suami, pada akhirnya dia diposisikan sebagai orang nomor 2 di dalam keluarga, sedangkan suaminya itu mencari nafkah gitu ya. Mencari nafkah, dia bisa memberikan kontribusi secara ekonomi dalam keluarga, akhirnya dia diposisikan sebagai posisi yang lebih tinggi daripada perempuan sebagai ibu tadi gitu. Nah, inilah yang dalam pandangan mereka, dalam pandangan feminis gitu ya, dalam pandangan ya kita katakan mereka musuh-musuh Islam begitulah ya. Maka budaya patriarki ini yang mereka tujukan kepada Islam, inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya ini ketidakadilan gender, yang kemudian dari ketidakadilan gender ini menghasilkan banyak permasalahan perempuan gitu ya. Adanya diskriminasi, adanya marginalisasi, perempuan itu dipinggirkan, ada stigmatisasi terhadap perempuan gitu ya. Kemudian munculnya kekerasan, kemudian adanya beban ganda, triple dan sebagainya lah ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya muncul banyak permasalahan perempuan. Nah, dalam pandangan mereka harus ada perubahan nih terhadap budaya gitu ya. Terhadap dirubah, jadi dihilangkan budaya patriarki tadi. Nah, itulah yang kemudian akhirnya mereka menyerang Islam, gitu ya. Mereka menyerang Islam, kemudian dalam hal ini berarti harus ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, keadilan dan kesetaraan gender. Nah, ini yang diharapkan, sehingga apa yang diwujudkan adalah masyarakat yang equal, masyarakat yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Dalam pandangan mereka, ketika masyarakat itu equal, ketika masyarakat itu seimbang, peran laki-laki sama dengan perempuan, perempuan juga dituntut untuk mandiri dan sebagainya, maka dalam pandangan mereka persoalan perempuan itu akan selesai. Padahal pada faktanya justru semakin memunculkan permasalahan besar bagi perempuan, ya. Kenapa? Karena ketika apa yang mereka lakukan untuk bisa dengan narasi yang dibangun ini, begitu ya, pada akhirnya mengharuskan perempuan itu keluar rumah, gitu. Gimana caranya agar perempuan itu bisa menghasilkan sesuatu secara materi yang itu berkontribusi terhadap keluarga, maka disitulah nantinya gitu ya. Karena kan kalau kita ingat feminisme ini lahir dari sekuler kapitalis, dan sekuler kapitalis itu menjadikan manfaat sebagai pijakannya, yang pada akhirnya segala sesuatu itu dinilai berdasarkan materi gitu. Sehingga
kata mereka, kalau perempuan itu mau gitu ya, kondisi posisinya sama dengan laki-laki, maka dia itu harus bisa memberikan kontribusi secara ekonomi, kontribusi secara materi kepada keluarga. Terus apa yang terjadi? Ya wajar ketika akhirnya perempuan itu justru dikeluarkan dari rumah mereka. Gitu. Kalau kita ingat 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, gitu ya, bagaimana perempuan-perempuan itu bekerja juga, misalnya ada yang bekerja, gitu, tetapi tidak sampai malam, gitu ya, ada batas waktunya, gitu ya. Kemudian kebanyakan dan prosentasenya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang itu jauh ya. Kalau sekarang itu kan banyak akhirnya ibu-ibu yang harus bekerja malam hari di pabrik misalnya karena shiftnya ke bagian malam gitu ya. Jam 11 malam mereka baru pulang ke rumah dijemput suaminya gitu ya. Dan sebagainya gitu ya, apalagi situasi pandemi ini gitu yang akhirnya banyak kaum perempuan yang justru banyak bekerja. Belum lagi kemudian yang sekarang sedang digalakan itu kan UMKM dan banyak kan UMKM itu ditangani oleh ibu-ibu. Nah, disinilah kemudian akhirnya ketika apakah selesai permasalahan perempuan? Tidak. Gitu. Justru yang terjadi adalah lebih parah permasalahannya. Bukan hanya perempuan itu sendiri ya, yang kalau kita melihat dia harus bergelut dengan situasi yang ada ketika dia pergi subuh hari tidak masih gelap atau ketika pulang malam hari, mereka tuh bergelut dengan keamanan mereka sendiri gitu kan ya. Dari situ itu saja sudah kita akan lihat. Belum lagi permasalahan lain yang harus dia korbankan. Siapa? Anak-anak mereka gitu. Ya kalau kita lihat kondisi sekarang remaja saat ini gitu ya, yang ya kasus Citayam itu gitu ya, itu kan luar biasa gitu. Ya, bagaimana kita melihat situasi itu generasi yang sedemikian rupa begitu ya, ada anak 11 SD dibully teman-temannya sampai kemudian dia meninggal begitu ya, karena depresi, karena ditekan oleh teman-temannya. Nah inilah kalau kita melihat bagaimana hasilnya, kita tidak salahkan kepada ibu-ibunya secara keseluruhan, tidak begitu ya. Tapi sistem yang ada inilah kemudian yang akhirnya kehidupan kita itu serba sempit. Nah inilah narasi yang ingin dibangun pada dasarnya itu ke situ sebenarnya. Pada intinya, pada awalnya ya yang menjadi dasar itu gimana caranya agar perempuan itu bisa keluar dari rumah-rumah mereka gitu ya, dengan narasi yang dibuat bahwasanya perempuan ketika di dalam rumah itu tidak mampu memberikan kontribusi secara ekonomi, akhirnya dia menjadi masyarakat kelas 2 atau dia di dalam keluarga juga menjadi orang nomor 2 di bawah laki-laki, yang akhirnya menjadikan perempuan itu harus berkiprah di dalam kehidupan ini, yang justru yang terjadi adalah tidak menyelesaikan permasalahan perempuan, bahkan memunculkan permasalahan baru, yaitu adanya korban dari anak-anak generasi yang dihasilkan. Demikian. Ya, Ustazah. Jadi narasi kesetaraan gender atau feminisme ini melihat ada masalah gitu ya Ustazah ya. Namun kelihatannya keliru mendiagnosa, terus akhirnya solusi yang ditelurkannya pun salah kaprah dan malah menimbulkan permasalahan yang baru begitu ya Ustazah. Iya, betul. Terjadi juga generalisasi mungkin ya antara dunia barat ke dunia Islam, antara perempuan-perempuan di masyarakat kapitalisme yang mengusung yang tidak kenal dengan hukum Islam sama sekali disamaratakan ke hukum-hukum Islam yang mereka anggap itu menyerang perempuan gitu seperti itu. Betul. Nah, padahal tadi enak ya Ustazah ya, kita nggak harus keluar rumah cari uang ya, dinafkahi gitu ya. Betul. Nah, dari permasalahan yang kemudian akhirnya muncul, Ustazah, dari narasi mereka, sebetulnya awalnya itu mereka menginginkan apa nih, Ustazah, dari perempuan ini? Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang mereka inginkan gitu ya dari apa yang mereka sampaikan ke tengah-tengah kita gitu ya. Itu yang sangat diinginkan itu adalah kemandirian perempuan gitu. Nah, kemandirian perempuan ini dalam berbagai hal. Ya, bagaimana caranya agar, karena tadi ya, kalau kita melihat inti pembahasan, bukan inti pembahasan, inti permasalahan atau topik awal yang diungkap oleh mereka, oleh para feminis itu kaitannya dengan perempuan itu dia pada posisi tidak memiliki atau diposisikan di tengah-tengah masyarakat sebagai orang nomor 2 gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah ketika di dalam keluarga juga sama, atau bisa disebut
orang menyebutnya dengan subordinat gitu ya, perempuan itu. Nah, sehingga akhirnya dengan kenapa mereka itu seperti itu? Karena mereka tidak bisa memberikan sesuatu secara ekonomi, tidak memberikan kontribusi di dalam keluarganya gitu ya, secara materi gitu. Sehingga akhirnya yang mereka inginkan itu gimana supaya perempuan itu diperhitungkan tadi gitu ya, supaya perempuan itu diperhitungkan oleh keluarga, oleh masyarakat. Maka perempuan itu harus dikeluarkan dari rumah gitu. Ya, nah disinilah kemudian akhirnya pada intinya kepada yang mereka serukan itu adalah kemandirian perempuan. Bagaimana perempuan itu bisa mandiri di dalam berbagai macam aspek kehidupan gitu. Nah, secara ekonomi perempuan itu harus mandiri. Ya tadi ya memberikan sumbang. Mohon maaf Ustazah. Ya. Mau minta itunya di slideshow mungkin Ustazah? Oh iya ya, coba ya. Ya ada susah. Ya. Jadi kalau kita melihat yang diinginkan oleh mereka itu, gimana caranya supaya perempuan itu mandiri secara ekonomi, gitu. Jadi bisa memberikan sumbangsi secara ekonomi kepada keluarga. Awalnya memang hanya kayak tadi misalnya, ya udah nggak apa-apa perempuan bekerja, ini sampingan dan sebagainya. Tapi lambat laun kalau kita lihat kondisi saat sekarang, banyak justru perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga, gitu. Nah ini yang sangat menyedihkan ya kalau kita lihat. Bagaimanapun juga yang namanya perempuan bekerja itu, gitu ya. Sekalipun Islam jelas, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Tapi ketika perempuan itu menjadi tulang punggung negara, tulang punggung keluarga gitu ya, yang akhirnya dia memang harus bekerja memenuhi kebutuhannya, begitu ya. Maka dalam hal ini memang akhirnya gitu keluarga menjadi si ibu tadi gitu ya. Itu memang mau tidak mau dia harus keluar rumah gitu ya. Atau kalau misalnya yang sekarang digalakkan pemberdayaan ekonomi perempuan gitu ya, di mana kemudian yang disorot itu adalah UMKM tadi, yang UMKM perempuan terutama gitu ya, kemudian mereka diberikan modal dan sebagainya, apalagi kondisi yang sekarang terjadi gitu ya, yang kemarin hasil dari G20 itu ada W20 gitu ya, itu ke arah sana gitu ya, lebih memberikan keleluasaan bagi perempuan akhirnya untuk menguatkan UMKM-nya gitu ya, sehingga akhirnya dapat dihasilkan ya uang lah gitu ya, materi dari hal tersebut. Apalagi kemudian di situasi pandemi ini banyak bapak-bapak yang di PHK dan seterusnya gitu ya. Akhirnya gitu ya, posisi perempuan itu dinilai ya dia sebagai tulang punggung keluarga gitu. Bagaimana caranya supaya perempuan itu tidak tergantung kepada suami, begitu ya. Nah ini diarahkan seperti itu, bahkan perempuan itu menopang ekonomi keluarga, gitu. Nah inilah yang mereka inginkan. Kemudian pendidikan, gitu ya, perempuan itu harus mandiri dalam pengambilan keputusan, sehingga dia itu harus memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, bahkan harus lebih dari laki-laki, sehingga tidak tergantung kepada laki-laki. Nggak perlu lagi bahkan ya kalau yang di beberapa negara itu sudah mulai diopinikan, tidak perlu lagi ada institusi keluarga gitu ya, sehingga kemudian akhirnya pergaulan bebas dan sebagainya itu tidak hanya dialami oleh para remajanya gitu ya, tapi orang-orang dewasanya begitu ya, karena bagaimanapun juga Goriza gitu ya, naluri untuk melestarikan keturunan itu nggak bisa dihilangkan kan gitu ya. Nah itu kemudian juga berkaitan dengan kesehatan, bagaimana perempuan itu harus mandiri, berhak mengatur kesehatannya sendiri ya, termasuk kesehatan reproduksinya gitu ya. Misalnya mau punya anak atau tidak punya anak terserah dia gitu. Tidak perlu harus izin suami dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi yang seperti ini gitu ya, itu sudah sangat jelas gitu. Akhirnya apa yang terjadi gitu. Jadi saya mau menikah tidak mau menikah terserah saya. Saya mau berhubungan seks dengan siapapun terserah saya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak jarang akhirnya kekerasan terjadi dalam keluarga begitu ya, kemudian juga si istri seenaknya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi apa? Hancurnya institusi keluarga gitu ya. Karena perempuan ya si ibu tadi ya, istrinya itu ya seperti itu gitu ya, berhak untuk mengatur ketika suaminya misalnya meminta istrinya untuk melakukan hubungan seks, kemudian istrinya menolak, dia tidak merasa bahwa itu sebagai perbuatan dosa gitu.
Ya, itu kan akan memicu pertengkaran di dalam keluarga. Belum apalagi tadi ketika suaminya tidak bekerja, istrinya malah bekerja dan sebagainya. Akhirnya memang kekerasan itu yang dialami oleh perempuan di dalam keluarga itu bukan merupakan suatu hal yang asing lagi. Gitu. Sehingga kenapa kemudian kalau kita melihat ya, beberapa waktu ini gitu ya, kemudian disahkannya undang-undang TPKS itu gitu ya. Itu kan seperti itu karena banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan sehingga menuntut adanya undang-undang. Yang kalau kita lihat juga undang-undang itu jelas gitu ya. Banyak sekali pertentangannya dengan Islam gitu. Sehingga pada akhirnya ada upaya-upaya akhirnya menilai bahwasanya sistem keluarga yang ada saat sekarang itu atau yang banyaknya ya karena negeri ini adalah penduduknya Muslim, gitu ya, itu dinilai bahwasanya Islam yang menjadi biang keladi, yang justru mengekang perempuan, gitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. Perempuan harus misalnya apa? Ibu ya istri harus taat kepada suami, begitu ya, dan seterusnya aturan dia juga harus mengasuh anaknya dan sebagainya. Itu dinilai sebagai sesuatu hal yang membebani perempuan. Nah, inilah yang sesungguhnya mereka inginkan adalah bagaimana agar perempuan itu mandiri dalam berbagai aspek. Gitu. Sehingga ketika perempuan mandiri dalam pandangan mereka, maka permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka itu akan bisa terselesaikan. Gitu. Nah, inilah yang justru akan menimbulkan hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, begitu ya, yang akhirnya keluarga itu, gitu ya, tidak bisa dipertahankan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana angka perceraian pada saat sekarang itu makin tinggi, dan dan justru yang jadi permasalahan sekarang itu adalah tingginya perceraian itu karena banyak kasus gugat cerai. Jadi yang istrinya yang meminta suami meminta bercerai dari, bukan meminta ya, menceraikan dirinya dari suaminya, begitu ya. Karena tadi ya, karena dirasa bahwa perempuan itu memiliki tadi secara ekonomi dia lebih mandiri, begitu ya, dan seterusnya yang pada akhirnya memunculkan kekerasan di dalam keluarga yang pada akhirnya kemudian perempuan itulah yang meminta menceraikan dirinya dari suaminya atau gugat cerai, begitu ya, itu semakin meningkat dibandingkan dengan, dan jauh ya persentasenya itu 70% banding kurang lebih 70-30 gitu. Yang cerai talak dengan cerai talaknya 30%, sedangkan 7% itu cerai gugat begitu. Jadi demikianlah gitu ya, akhirnya kemandirian perempuan ini menimbulkan porak-porandanya kehidupan keluarga. Ya, Ustazah, dari secara ekonomi, narasi kesetaraan gender ini menginginkan perempuan ekonomi ya secara finansial. Terus dari sisi pendidikan didorong untuk lebih cerdas, lebih pintar supaya dia mandiri juga di dalam pengambilan keputusan, begitu ya Ustazah ya. Dari sisi kesehatan berhak untuk mengatur tubuhnya, my body is my right, mungkin begitu. Terus dan diharapkan juga menurut mereka itu kekerasan tidak lagi terjadi kepada perempuan gitu ya, akibat dominasi dari laki-laki ini. Yang ujung-ujungnya tadi kata Ustazah, narasi ini sebetulnya dibalut berimbas kepada penghancuran institusi keluarga. Iya, betul. Nah, apakah penghancuran itu bentuk penghancuran institusi keluarga itu seperti apa nih Ustazah? Bentuknya sudah dalam bagaimana saja? Iya. Jadi kalau kita lihat memang ya dalam kehidupan kita gitu ya, kemudian akhirnya tadi ya kayak kepemimpinan di rumah tangga itu bisa siapa saja. Ya. Jadi memang luar biasa kalau kita lihat efeknya gitu ya, pengaruhnya. Dan mungkin kita ingat adanya perempuan kepala keluarga gitu ya. Itu kan sudah lama dimunculkan gitu ya, bagaimana akhirnya perempuan-perempuan itu menjadi kepala keluarga. Jadi bukan laki-laki, padahal kan yang harus jadi kepala keluarga itu laki-laki gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, dan kalau kita melihat di sini ya memang dari sisi pemikiran itu terus dimuskan gitu ke tengah-tengah kita, bagaimana perempuan sebagai kepala keluarga itu dia bisa bebas untuk berekspresi gitu ya, bisa menentukan sikap di dalam keluarga gitu ya,
Nah, itu tadi, karena ujungnya itu tadi sebenarnya gimana caranya supaya perempuan itu tidak bisa menjadi orang nomor dua dalam keluarga gitu. Karena pandangan mereka ketika istri harus taat kepada suami dinilainya itu sebagai orang nomor dua, padahal tidak gitu ya. Allah sudah memberikan posisi yang tepat gitu, laki-laki sebagai pencari nafkah kalau dia harus berada dalam kehidupan umum gitu kan ya, kehidupan yang ya umum di mana keluar rumah dan sebagainya gitu ya. Sedangkan istri dalam hal ini dia sebagai ibu, dia punya kewajiban untuk sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, rumah suaminya begitu ya. Nah di sini jadi memang target utama mereka itu adalah penghancuran institusi keluarga. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwasannya hal-hal yang lain gitu ya terkait dengan politik gitu ya, kemudian ekonomi, pendidikan dan sebagainya itu sudah dimasuki oleh sekuler kapitalis gitu ya. Ekonomi harus sangat jelas lah ya, karena memang kapitalis itu memang benar-benar dari sisi masalah ekonomi ya, karena roksumal ya namanya juga kapitalis itu gitu ya, pada intinya kepada modal itu begitu ya. Nah, sehingga ke sana larinya gitu. Nah di sini ya ketika mereka melihat situasi yang terjadi, bahwasanya ada satu hal yang masih kuat di tengah-tengah kaum muslimin, apa itu? Keluarga itu gitu. Nah sehingga mereka musuh-musuh Islam ini termasuk para feminis tadi berusaha untuk menghancurkan benteng keluarga itu gitu. Nah caranya seperti apa? Melalui perempuan itu tadi, dengan ya mengopinikan tadi bahwa beberapa hal tadi termasuk ya tadi ya, misalnya perempuan itu gak harus pemimpin itu laki-laki, bisa aja perempuan gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat menghapuskan kewajiban nafkah pada suami gitu ya. Nah itu kan sudah sangat jelas ketika kalau kita di dalam kehidupan kita ya, nggak bisa kita pungkiri gitu. Ketika suami itu tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, itu ada masalah di dalam keluarga. Gitu. Apalagi istrinya misalnya tidak ikhlas gitu. Atau suaminya pelit ya dalam pengertian. Jadi nggak beres. Beda kalau suaminya itu memang ada masalah dalam pengertian dia sudah bekerja sebenarnya tapi kemudian di PHK misalnya atau pendapatannya kurang misalnya, kemudian istrinya tetap taat kepada suami, kemudian dia pun juga berusaha untuk memberikan bantuan kepada suaminya, maka dia ikhlas misalnya dia mengerjakan sesuatu yang memberikan kontribusi secara ekonomi kepada suami, tapi dia melihat suaminya itu terus berusaha keras gitu, itu tidak akan ada masalah kalau kondisinya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka gitu ya, gimana caranya tadi supaya perempuan itu mandiri secara ekonomi, pendidikan juga begitu dan seterusnya begitu ya. Akhirnya apa yang diinginkan oleh mereka bahwasanya tadi dengan mengganggu gugat beberapa nas gitu ya. Beberapa nas gitu ya. Yang menjelaskan bahwasanya tidak harus laki-laki yang mencari nafkah, perempuan juga nggak apa-apa gitu. Nah itu. Jadi sedikit demi sedikit kita itu digerogoti, keluarga kita itu digerogoti gitu oleh mereka. Gitu. Kemudian menghapuskan hukum tentang nusus gitu. Ya kan kalau kita lihat dari sisi bagaimana seorang istri ketika dia menolak misalnya ajakan suaminya dinilai bahwasanya itu hak dia gitu. Karena perempuan mandiri gitu ya. Secara tadi terkait dengan reproduksi juga itu hak saya untuk melayani atau tidak melayani, tidak dianggap sebagai perbuatan dosa gitu. Nah, itu gitu. Akhirnya apa? Pernikahan itu tidak dinilai sebagai sebuah ibadah gitu ya, padahal kan sudah sangat jelas ya bahwasanya yang namanya pernikahan itu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan, di mana dengan menikah itu sempurna setengah agamanya gitu, dan kita ya juga harus menyempurnakan setengah yang lain gitu. Nah itu seperti itu, sehingga dengan kondisi-kondisi yang seperti ini memang benar-benar apa yang diinginkan oleh mereka itu adalah hancurnya institusi keluarga, termasuk juga mahar misalnya gitu ya, itu mereka coba untuk menghapuskan gitu. Jadi kemudian kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu gitu ya, adanya akan masuk HMPA itu gitu ya, berupaya untuk menghancurkan adanya akad nikah. Cukup yang namanya pernikahan itu adalah kesepakatan antara seorang suami dengan istri gitu, sehingga nanti kedudukannya laki-laki dengan perempuan itu setara. Cukup dengan seperti itu. Ya bahkan kalau sekarang itu lebih ini lagi ya, lebih ngeri lagi ya.
adanya pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gitu ya. Itu sudah suatu hal yang sangat jauh menyimpang. Gitu. Dan disinilah sebenarnya kalau kita lihat apa benang merahnya, apa yang sebenarnya ingin mereka sasar, itu adalah penghancuran institusi keluarga melalui perempuan. Mungkin. Ya, kalau keluarga sudah seperti itu, rasanya nggak akan sakinah mawadah warohmah ya Ustazah ya. Iya, betul. Hancur memang Betul. akhirnya institusi keluarga. Nah, Ustazah sebetulnya kalau Islam sendiri nih punya konsepsi dasar apa aja nih Ustazah terkait dengan perempuan yang mungkin bisa Ustazah komparasikan juga mungkin ya dengan dengan pandangan kapitalisme sekularisme ini terhadap Islam. Iya, betul ya. Kalau kita lihat memang pada akhirnya gitu, awalnya gitu ya itu muncul dari situ gitu ya. Jadi munculnya dari sana. Kalau kita lihat dari sisi kalau kita lihat dari apa yang terjadi gitu ya di sekitar kita, ini susah. Kalau kita melihat memang apa yang mereka inginkan gitu ya, apa yang mereka harapkan gitu ya, itu kan sudah jelas ke arah sana. Nah, hanya kemudian kalau kita lihat di ininya ya ini lagi. Jadi kalau kita sambil jalan aja insyaallah. Jadi kalau kita melihat dari apa yang jelas gitu ya. Oh. Dalam Islam sendiri gitu ya, kalau kita lihat apa yang pandangan terhadap perempuan tadi gitu ya. Jadi memang akar masalahnya itu ke situ. Gitu. Karena adanya perbedaan pandangan terhadap perempuan, akhirnya muncul gitu ya berbagai permasalahan terkait dengan yang sekarang terjadi, termasuk kepada keluarga. Kalau dalam Islam sudah sangat jelas gitu ya, bahwasanya perempuan itu adalah sama makhluk Allah. Makhluk Allah yang punya hak dan kewajiban yang sama ketika dia sebagai hamba Allah gitu ya. Jadi dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dia sebagai hamba Allah. Kemudian jadi wajib bagi laki-laki dan perempuan itu menuntut ilmu, wajib untuk berdakwah dan sebagainya. Walaupun kemudian ada juga yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki, ya, sehingga akhirnya ada aturan bagi kita untuk sebagai ibu dan warabatul bait sebagai ibu dan pengelola rumah suami kita gitu ya. Kemudian ada kewajiban kita di situ berarti ada kewajiban kita mengasuh anak gitu ya. Kemudian kewajiban yang sama dengan suami itu mendidik anak dan sebagainya gitu. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita lihat bagaimana posisi perempuan itu mulia karena dia posisi sebagai hamba Allah yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya. Nah, sedangkan sistem feminis atau kapitalis justru mereka memposisikan perempuan itu sebagai tadi orang yang dia punya hak atas dirinya, gitu ya, yang dia punya kebebasan menentukan apa yang bisa membuat dia bahagia, gitu ya. Dan agama itu nggak boleh campur tangan, karena kapitalisme, sekularisme, gitu ya, dia memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama tuh nggak boleh ngatur kehidupan, gitu ya, itu seperti itu. Jadi dari sini konsepsi dasar tentang perempuannya saja itu sudah jadi masalah di feminisme ini yang dia lahir dari ide kapitalisme yang sudah jelas jauh dengan Islam. Sehingga jangan sampai kita itu menjadi orang yang itu tadi ya justru malah Islam sendiri sudah memberikan keleluasaan bagi perempuan gitu ya menjadi perempuan yang mulia gitu ya, justru malah meninggalkan aturan-aturan itu ya nauzubillah min dzalik kemudian menerima apa yang diutarakan atau apa yang disampaikan oleh kaum feminis yang jelas mereka itu jauh dari Islam, jauh dari agamanya bahkan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana metode memuliakan perempuan kalau kita lihat dalam pandangan mereka? Yaitu dengan ini, propaganda, ide, dan program kesetaraan gender. Gimana caranya supaya perempuan itu setara dengan laki-laki? Ya, karena dalam pandangan mereka, permasalahan perempuan itu muncul karena tadi disparitas gender, ada ketidakadilan terhadap gender. Nah, sedangkan kalau dalam Islam jelas di sini penerapan hukum Islam yang justru itu yang akan memelihara hak-hak perempuan, yang akan menjaga kemuliaannya dan akan menjaga potensi dan kemampuan.
Ya, ini bisa ketika kita benar-benar memfungsikan diri kita sebagai ibu, gitu ya, sebagai ibu dari anak-anak kita, kita mengasuh anak-anak kita dengan baik, begitu ya. Kemudian kita sebagai istri, gitu ya, memberikan pelayanan kepada suami kita dengan baik, begitu ya. Kemudian kita menjaga rumah kita, kita rawat dengan baik, walaupun kembali lagi bahwa perempuan tidak dilarang untuk bekerja, gitu ya. Tapi itu tadi, ketika perempuan itu menjalankan tugas-tugasnya, kemudian dia memelihara hak-haknya, begitu ya, maka kemuliaan itu akan terjaga. Sangat berbeda dengan apa yang upaya yang terus digencarkan oleh ini tadi, oleh kapitalisme tadi. Nah, sehingga akhirnya kalau dalam versi kapitalis, penyelesaian permasalahan perempuan itu adalah bagaimana agar si perempuan itu dia bisa berkiprah di dalam kehidupan yang bisa memberikan sumbangan secara ekonomi. Sangat nyata gitu ya, bahwasanya apa yang terjadi itu adalah tambal sulam gitu. Jadi yang ini dibenerin tapi muncul masalah gitu kan ya. Tadi kayak misalnya ya karena memang kesalahan di dalam menilai perempuan itu dan kesalahan dalam menilai permasalahan perempuan itu gitu ya. Sehingga pada akhirnya justru ketika perempuan itu dia dikeluarkan dari rumah, yang jadi korban bukan hanya perempuan itu saja gitu ya, dari sisi keamanan dan sebagainya gitu, tapi apa yang terjadi pada anak-anaknya gitu, itu juga yang harus dipertaruhkan. Nah, sedangkan kalau kita lihat bagaimana solusi Islam, yaitu dengan memang memberikan tadi aturan-aturan bagi perempuan sesuai dengan fitrahnya gitu ya, nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya, bagaimana perempuan itu sesuai dengan fitrahnya ketika dia diposisikan sebagai ibu, sebagai istri, gitu ya. Semuanya itu sudah sangat jelas. Gitu. Betapa sangat ya kalau kita berpikir gitu ya, betapa sangat bahagianya kita, gitu, tenteramnya kita ketika kita tidak harus bekerja, ya kan, gitu ya. Suami kita memberikan nafkah untuk kita dan anak-anak kita, mencukupi ya, dan kita juga berusaha untuk mengelola itu seberapapun nafkah yang diberikan oleh suami kita, gitu ya. Karena kita juga diberikan aturan oleh Allah untuk tidak yang seharusnya gitu ya, tidak meminta melampaui apa yang di luar batas suami kita gitu ya. Jadi dituntut juga kita bisa mengelola keuangan tadi yang diberikan oleh suami kita gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika itu dilakukan, maka yang terjadi apa? Perempuan itu tidak akan mudah depresi gitu, tidak akan mudah stres ya. Ya, ketika dia punya masalah ya disampaikan kepada suaminya, ngobrol bareng dan seterusnya. Ya, itu ma'asyara bil ma'ruf itu kan harus dijaga dalam Islam. Ketika istri harus taat kepada suami, tapi suami pun juga harus bergaul dengan baik kepada istri dan anak-anaknya. Gitu. Jadi luar biasa. Ya wajar ya, aturan dari Allah kan, aturan dari Sang Pencipta. Ya pastinya akan sesuai dengan fitrah kita, memuaskan akal dan memunculkan apa? Ketentraman dalam diri kita semua. Gitu. Nah, kemudian juga yang kita lihat sekarang gitu ya, akhirnya terkait dengan strategi politiknya juga kan mengharuskan perempuan itu berdaya dalam aspek politik ini. Ya karena dulunya sebenarnya lahirnya feminisme itu kan karena perempuan itu nggak punya hak suara gitu. Akhirnya harus gitu ya. Gimana caranya biar perempuan itu bagaimana? Ya kalau sekarang ini lagi diserukan lagi nih ya karena mau dekat pemilu 2024 gitu ya. Perempuan itu harus menguasai parlemen itu 30%. Apakah nyelesain masalah? Enggak. Gitu. Justru malah semakin banyak perempuan yang berkeliaran dan seterusnya, begitu yang pada akhirnya justru harus ada yang dia korbankan. Gitu. Karena siapapun yang menentukan kebijakan, kalau sistemnya, kalau aturannya itu sesuai dengan fitrah manusia, maka tidak akan muncul masalah yang seperti kayak sekarang. Ya kalau masalah ada ayawai gitu. Tapi kan kalau misalnya kaitannya dengan situasi tadi, terus masalah ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian perempuannya itu kayak banyak pelecehan di jalan, gitu ya. Kemudian juga tadi yang jadi korban itu anak-anak kita, gitu. Itu sangat miris gitu ya melihat kondisi remaja, bukan hanya remaja mungkin anak-anak yang belum balik juga, gitu ya. Itu luar biasa. Jadi bagaimana dalam hal ini tadi ya, karena memang kaitannya bagaimana perempuan itu, apakah dengan perempuan duduk di politik itu menyelesaikan permasalahan? Bahkan kita pernah gitu ya, penentu kebijakannya itu perempuan. Apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Gitu. Iya kan? Sebenarnya itu sudah jadi pelajaran bagi kita, karena bukan itu permasalahan.
permasalahan gitu ya. Karena kalau laki-laki perempuan dimanapun ya, sekalipun ya, karena kalau dalam Islam kan kekuasaan itu harus laki-laki. Ketika laki-laki itu menjadi penguasa dan dia itu menentukan aturan begitu ya, maka aturan Allah yang dipakai gitu. Dan aturan Allah tidak pernah menyudutkan perempuan, tidak pernah memposisikan perempuan itu sebagai orang nomor 2, tidak, tapi memuliakan perempuan. Maka bukan masalahnya di penentu kebijakannya, si orangnya, tetapi sistem yang bukan hanya orangnya saja, tetapi sistem yang diberlakukan itu apa, begitu. Jadi baik laki-laki atau perempuan, gitu ya, ketika memang mereka itu ada pada posisi, karena perempuan boleh ya dalam Islam di majelis umat, gitu ya. Ketika di situ ada perempuan ataupun ada laki-laki, tapi karena yang dituju itu adalah tegaknya hukum-hukum Islam, maka dan kita pahami bahwa hukum-hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal, maka dengan demikian gitu ya, itulah yang akan bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Gitu. Kemudian terkait dengan strategi ekonomi, gitu ya, di sini perempuan itu diposisikan seperti komoditas ekonomi, gitu ya. Kalau kita melihat ya pemberdayaan ekonomi perempuan salah satu seperti itu. Bagaimana kemudian kalau kita melihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengeksploitasi perempuan, gitu ya, yang mendapatkan gaji besar atau upah yang besar, gitu kan ya. Nah inilah yang justru kalau kita melihat sedemikian rupa, gitu, yang akhirnya memang perempuan itu harus berjuang meraih, gitu ya, statusnya dan sebagainya, gitu ya, untuk bisa mendapatkan materi itu tadi. Berbeda dengan Islam, bahwasanya perempuan itu kebutuhan hidupnya dijamin oleh suaminya, oleh ayah. Kalau mereka tidak bisa, berarti oleh negara. Walaupun tetap kembali bahwasanya perempuan tidak dilarang untuk bekerja, tetapi di dalam hal ini seluruh kebutuhan hidup perempuan itu ditanggung oleh orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ya kalau misalnya sudah tidak punya ayah, ada kakak laki-lakinya dan seterusnya ya, atau ada pamannya misalnya. Kemudian kalau ayahnya masih berarti ayahnya, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ibu-ibu yang sudah renta, ya ada anaknya, anak laki-lakinya yang berkewajiban untuk memberikan, atau kakaknya mungkin kalau masih ada, ya seperti itulah, gitu ya. Dan aturan Islam itu ketika diterapkan maka jadi dia akan memberikan kebahagiaan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dan akan memberikan kemuliaan dan perlindungan bagi keduanya. Okay. Ya Ustazah, dari segala pandangan feminisme terhadap perempuan ya, dari konsepsi dasarnya yang tadi Ustazah jelaskan, kemudian metode mereka dalam katakanlah dalam apa yang seolah-olah memuliakan perempuan padahal tidak, terus juga dari isu kesejahteraan, kekerasan, ketidakadilan, strategi politik dan ekonomi, biasanya ayat yang mereka serang dalam melancarkan pandangannya itu, ayat-ayat atau hukum-hukum Islam yang mereka serang itu ayat yang mana nih Ustazah nih? Dan bagaimana sebetulnya jawaban Islam terhadap serangan tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat itu ya, ini banyak sekali sebenarnya ya, ya. Saya akan coba ini beberapa saja ya. Jadi memang kalau kita melihat apa yang mereka sampaikan, terutama feminis muslim ya, terutama feminis muslim. Jadi mereka itu bukan orang yang tidak istilahnya tidak pakai dalil gitu. Karena mereka juga akan menyuarakan, bahkan bisa jadi dalil yang dipakai sama gitu ya dengan apa yang sebenarnya ya memang karena dalilnya itu gitu ya. Hanya kemudian mereka memberi interpretasi dalil-dalil tersebut gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi gitu ya, apa yang mereka goyang gitu ya bahasanya mungkin. Ini saya hanya memberikan beberapa contoh saja gitu. Terkait dengan tadi perempuan tidak bisa menghasilkan materi. Ini narasi yang awal yang dihembuskan gitu ya. Bahwa perempuan itu menjadi warga negara kelas 2. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ayat yang dipakai oleh mereka itu adalah surat An-Nisa ayat 34 gitu ya. Di mana di sifat Allah tentu saja yang pertama gitu ya. Yang berusaha menjalankan aturan-aturan Allah dengan sempurna, maka mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang tidak seperti itu. Gitu. Dan Islam pun tidak melarang perempuan bekerja, gitu, tapi bukan sebagai tulang punggung keluarga. Ingat di masa Rasulullah dan pada sahabat, gitu ya,
perempuan-perempuan itu ada yang bekerja, ada yang mereka itu menyulam, ada yang mereka itu menganyam, gitu ya. Kemudian mereka jual anyamannya. Untuk apa? Supaya mereka bisa bersedekah. Jadi bukan sebagai tulang punggung keluarga, agar mereka bisa mendapatkan pahala yang lain dengan mereka menganyam tadi, kemudian dia jual, gitu ya. Tapi tetap dengan tidak mengabaikan kewajibannya. Gitu. Nah, kemudian di sini hukum waris, gitu ya. Ini juga jelas. Mereka pakai sama An-Nisa ayat 11, gitu ya, dalam hal ini. Ya. Yusikumullahu fi auladikum, gitu ya. Jadi Allah mewasiatkan kepada anak-anak kalian itu, ya. Nah, di zakari mislu hizu in unsayain. Jadi dalam hal ini bahwasanya bagian perempuan itu, bagian laki-laki itu adalah dua bagian perempuan. Bagian laki-laki itu dua bagian perempuan. Sudah sangat tegas di dalam surat An-Nisa ayat 11. Apa yang mereka lakukan, gitu ya. Nah, mereka katakan kan sekarang perempuan beda dengan masa dahulu. Jadi pendekatan sosio-historis, gitu. Ya, tafsir kepada itu tidak diterima dalam Islam. Kan dulu perempuan mah emang kayak begitu, gitu. Tapi kan sekarang perempuan itu dia banyak yang bekerja, yang menghasilkan sesuatu secara ekonomi dalam keluarga, berarti harus 1:1. Dalam Islam juga ada 1:1, tapi kalalah. Tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, dia sendirian. Ya, jadi ada aturan juga yang lain kalau itu bagiannya 1:1. Nah ini, jadi dianggap bahwasanya ketika perempuan itu setengahnya dari laki-laki itu tidak adil kepada perempuan. Padahal kembali lagi bahwa laki-laki punya kewajiban menafkahi. Jadi ketika saya anak perempuan yang perempuannya bisa jadi mungkin dia dapat lebih banyak karena dia juga harus mendapatkan dari kakak yang laki-lakinya itu, gitu. Kalau dia masih dalam tanggungan ayahnya, gitu. Ayahnya meninggal misalnya, maka si kakaknya tadi punya kewajiban untuk menafkahi adik perempuannya itu, gitu. Jadi ya itu tadi ya, karena mungkin pemikirannya hanya ya ke permasalahan tidak gradual, tidak secara sempurna gitu ya berpikirnya, akhirnya begitu. Terlebih cepat ya. Nah ini juga tadi ya, laki-laki dalam rumah tangga itu pemimpinnya nih di dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi dinilai bahwasannya dengan begitu bahwa perempuan itu tidak memiliki padahal tadi ya bahwasanya laki-laki pun punya kewajiban kepada perempuan untuk muasyirah bil ma'ruf, gitu ya. Kemudian ini termasuk tadi perempuan tidak boleh menjadi penguasa. Dan yang mereka tuduhkan itu adalah hadis yang dipakai sama. Lan yufliha qauma walau amrahum imra'at. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum kalau dia menyerahkan urusannya kepada perempuan. Apa yang mereka gugat? Abi Bakrahnya. Gitu. Karena dari isi nasnya lan yufliha kaum, tidak akan pernah menang suatu kaum kalau dia walau amrahum imra'atan. Tidak ada yang bisa diganggu gugat itu mah. Apalagi kalimatnya juga kalimat berita. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum kalau dia menyerahkan urusan kepada perempuan. Urusannya apa? Dilihat dari asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu adalah ketika berita tentang Raja Kisra, gitu ya, menyerahkan urusan pemerintahannya kepada anak yang perempuan. Kalau kita runut peristiwanya agak panjang ya, jadi nggak langsung. Jadi Raja Kisra-nya dibunuh oleh anaknya, beberapa anaknya kemudian juga juga dibunuh dan seterusnya. Akhirnya yang kakak-kakaknya itu menyuruh Buran, putri Kisra itu menjadi pemimpin, padahal dia perempuan, gitu ya. Karena kakak-kakaknya yang lain yang membunuh kakaknya yang satu lagi itu tidak mau. Gitu. Itu jadi jelas apa yang menjadi masalahnya itu adalah menyerahkan kepemimpinan. Nah disinilah yang kemudian akhirnya yang mereka sudutkan adalah Abi Bakrahnya, menilai bahwa Abi Bakrah itu pernah bersaksi palsu. Gitu. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah Abi Bakrah dengan ada 4 orang yang lain yang melihat ada 1 orang yang melakukan zina, tapi kemudian ada yang lain mundur, 3 orang ini tetap dengan pendapat yang termasuk Abi Bakrah. Begitu. Justru yang terjadi apa? Justru dia kuat dengan pendiriannya kan, gitu ya, karena mereka menyaksikan langsung. Nah itu seperti itu. Kemudian juga pengekangan terhadap perempuan kayak jilbab dan seterusnya itu dinilai bahwasanya itu adalah pengekangan terhadap perempuan. Narasi-narasi ini yang mereka gunakan kepada kita, menyerang kita. Nah, kita juga harus serang balik gitu. Ya, nah inilah padahal kita pakai kerudung, kita pakai jilbab, itu adalah bentuk penjagaan yang Allah berikan untuk kita, perlindungan untuk kita semua, begitu. Jadi disinilah memang kita sebagai seorang muslim gitu ya,
harus paham Islam seperti apa, sehingga tidak mudah menerima gitu ya serangan-serangan yang mereka lontarkan, apalagi menjadikan Islam sebagai tertuduh. Nah, disinilah memang pentingnya kita membahas narasi feminisnya seperti apa. Masih banyak lagi yang lain yang seperti tadi ya, perempuan bekerja dan seterusnya lah. Jadi nanti kita bisa terus belajar sehingga kita semakin paham Islam juga gitu ya, semakin kita juga tahu apa yang narasi yang para feminis itu lancarkan ke dunia Islam, dan kita bisa menjawabnya dengan Islam, insya Allah. Demikian. Ya, artinya tuduhan-tuduhan mereka tidak benar ya Ustazah ya, salah Betul. semuanya ya terhadap Betul, Islam betul. itu. Iya. Justru Islam itu memposisikan perempuan itu dalam posisi yang mulia dan memuliakan. Gitu. Iya, betul. Nah, secara garis besar bagaimana nih Ustazah? Sebetulnya Islam memuliakan perempuan itu dari sisi apanya nih Ustazah? Iya, jadi kalau kita lihat tadi ya, bahwasanya sudah sangat jelas bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Bahwasanya sesungguhnya seseorang itu gitu ya mulia di hadapan Allah itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti disinilah sesungguhnya gitu ya bahwasanya Islam itu benar-benar memuliakan perempuan ya, karena memang dalam hal ini Islam juga ya, kalau kita lihat salah satu hadis bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum, bahwa Allah itu tidak melihat memandang gambaran kita atau fisik dari kita gitu ya, dari amwalikum, dan harta kita dan harta kalian, gitu, artinya harta kita itu akan, tetapi Allah itu melihat kepada kulubikum, kepada hati-hati. Dalam pengertian di sini adalah hati dan amal itu kaitannya adalah bagaimana seseorang itu berpikir, sehingga ketika orang itu berpikir, dia itu akan paham sesuatu dan dia akan bisa menghasilkan tingkah laku yang sesuai dengan Islam, begitu ya. Jadi sudah sangat tegas sebenarnya kemuliaan yang dinilai gitu ya, di dalam Islam itu adalah karena amal-amal kita itu selalu sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan juga karena dan itu berarti ketakwaan kita kepada Allah. Berarti yang namanya takwa itu adalah ketundukan kita, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seberapa besar dia itu bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan aturan-aturan yang Allah berikan, dan kita juga ikhlas untuk melaksanakan aturan-aturan tadi, sehingga seluruh gitu ya apa yang kita lakukan di hadapan Allah itu bernilai pahala yang luar biasa. Nah, inilah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwasanya kemuliaan itu bukan karena materi, kemuliaan itu bukan karena kedudukan, gitu, tetapi kemuliaan itu karena ketundakan kita kepada hukum-hukum Allah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita laksanakan seluruh hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasannya aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita semua itu memenuhi atau sesuai dengan akal kita, memuaskan akal kita, sesuai dengan fitrah kita, dan pada akhirnya karena sesuai dengan fitrah kita dan memuaskan akal, maka yang terjadi adalah ketentraman. Cukup dengan kita melaksanakan aturan-aturan Allah secara sempurna, maka ketentraman itu, kebahagiaan itu akan muncul dalam diri kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian. Apakah kemuliaan perempuan itu bisa Ustazah diperoleh ya oleh perempuan dengan mengupayakan misalnya cukup kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, mengharmoniskan relasi kita dengan suami saja gitu. Yeah. Apakah cukup dengan seperti itu Ustazah gitu? Sementara di sisi yang lain tadi ya, narasi kesetaraan gender ini didengungkan, dimasifkan gitu, diaruskan juga tidak hanya oleh individu-individu tertentu, tetapi juga mungkin oleh organisasi-organisasi feminis, dan bahkan juga dengan dukungan negara, bahkan lembaga internasional. Bagaimana Ustazah? Iya. Nah, Allah memberikan aturan kepada kita itu luar biasa. Jadi bukan hanya kaitannya kita sebagai bagian dari keluarga, gitu ya, tapi kita juga bagian dari masyarakat. Nah itu. Jadi ketika kita menjalankan tugas kita di keluarga, itu tentunya kita laksanakan tugas kita sebagai istri, ya harus gitu. Tugas kita sebagai ibu, ya itu harus. Gitu. Ya, itu amal yang yang memang sudah seharusnya. Tapi jangan lupa, kita juga sebagai bagian dari masyarakat yang punya kewajiban untuk dakwah, melakukan aktivitas politik bahkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita juga bisa mencerdaskan umat, mencerdaskan anak-anak kita, gitu.
Bagaimana mungkin kita bisa mencerdaskan anak-anak kita kalau kita juga tidak paham pemahaman Islam, tidak paham juga kondisi luar seperti apa, pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah umat itu seperti apa. Nah itu juga. Gitu. Hanya kemudian yang penting adalah kita menjadikan Islam sebagai patokan dalam hidup kita, Islam sebagai patokan dalam kita berpikir, dalam kita berbuat, dalam kita bertingkah laku. Gitu. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, gitu ya, maka kita akan bisa berusaha keras terus, gitu. Tidak hanya apa ya namanya hanya ngoplok gitu ya urusan rumah tangga. Karena kembali lagi bahwasanya kita punya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Nah, disinilah sebenarnya peran kita, begitu ya, di tengah-tengah masyarakat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa rasakan ya. Sekarang kita berusaha gitu ya, berusaha orang teh, jantan ibu, jantan istri yang baik gitu. Tapi ketika sistem yang ada di tengah-tengah kita gitu ya, ini tidak sistem Islam, mudah tidak, susah gitu. Bahkan rumah kita itu sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang rusak tadi gitu kan ya. Nah, disinilah sebenarnya peran kita untuk melakukan dakwah ke tengah-tengah masyarakat kita. Karena perempuan juga sama dengan laki-laki punya kewajiban yang sama untuk menentukan corak kehidupan masyarakat yang akan datang yang kita ingin raih itu dengan kehidupan Islam, sesuai dengan Islam. Ketika saat ini gitu ya, sistem kehidupan yang ada di tengah-tengah kita adalah sistem sekuler kapitalis, maka ini pun merupakan kewajiban kita semua untuk merubah sistem yang ada saat sekarang dengan sistem Islam. Dan itu bukan hanya kewajiban bapak-bapak, tapi kewajiban juga kita sebagai perempuan, kewajiban kita sebagai ibu. Bukan hanya anak-anak kita saja, tapi yang untuk masyarakat di sekitar kita, untuk umat Islam secara keseluruhan. Ketika aturan-aturan ini dijalankan oleh kita semua, dan kita yakini gitu ya, bahwasanya Allah tidak akan membebani kita dengan suatu beban yang tidak bisa kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka pastilah ketika itu semua menjadi kewajiban kita, dengan kita senantiasa husnuzon, gitu ya, apa yang berprasangka baik terhadap apa yang kita bisa lakukan ke depan, insya Allah akan mudahkan langkah-langkah kita. Kita akan mudahkan untuk menyelamatkan umat ini kepada kebaikan, insya Allah berada dalam naungan Islam. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas ilmu, atas pencerahan yang Ustazah berikan kepada kami semua. Dan kita akan buka ya Ustazah, sesi diskusi. Kami persilahkan kepada sahabat muslimah semua untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan lewat chat room ataupun juga di kolom komentar via YouTube. Dan ini sudah ada pertanyaan Ustazah. Yang pertama itu dari Ibu Ani Muhammad. Bismillah. Izin bertanya Ustazah, hari ini beban ibu makin berat. Di samping ekonomi yang makin sulit, sempitnya lapangan kerja bagi para suami, anak-anak kita juga dihantam arus budaya yang membuat mereka insecure pada agamanya. Sulit menerima masukan-masukan kebaikan. Mohon pandangan Ustazah terhadap kondisi ini. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan Ustazah. Iya, ya inilah memang ya yang namanya seorang ibu, seorang perempuan lah secara umum begitu ya, itu memang harus cerdas gitu ya, harus pintar, harus cerdas di sini kan memang harus paham Islam begitu. Jadi ya dengan kondisi yang sekarang ya beban kita itu tidak ringan, belum lagi katakanlah ya tadi ya kalau kita lihat kasus yang sekarang itu banyak bapak-bapak yang di PHK dan sebagainya. Lalu kemudian situasi yang lain kita dihadapkan dengan anak-anak kita yang ya seperti inilah begitu ya misalnya. Nah disinilah yang memang dari satu sisi gitu ya bahwasanya atau apa ya bahasanya tidak ada kata terlambat lah bagi kita gitu ya. Misalnya kan ada bisa jadi ya kita tuh baru mengenal Islam ketika anak kita sudah agak besar. Kalau misalnya dari kecil kita mungkin bisa ya memproses mereka, mensuasanakan mereka gitu ya. Tapi kemudian ketika anak-anak kita sudah besar, bahkan kita kasih pemahaman itu agak sulit dan seterusnya gitu. Jadi sinilah memang ketika kita ada di dalam sistem yang tidak Islam gitu ya, memang beban kita itu jelas gitu ya, sangat-sangat berat gitu.
Tetapi tentu saja jangan putus asa, gitu ya. Kita punya Allah, gitu. Kita punya Allah yang akan terus bantu kita dengan kita terus tadi mendoakan anak-anak kita, gitu ya, terus berdiskusi dengan anak-anak kita, mencari celah di mana, begitu ya. Mungkin kalau kaitannya tadi dengan beban ekonomi dan sebagainya, itu kita bisa bicarakan dengan suami kita, gitu ya. Katakanlah tetap dengan tidak harus juga gitu ya kita itu mencari nafkah dan sebagainya, tetap berusaha ya. Kalaupun misalnya ternyata situasinya seperti itu, kita bisa membantu suami kita, tetapi karena dalam Islam tidak ada keharaman perempuan bekerja gitu, tapi kemudian kita harus tetap bisa manage waktu kita. Jangan sampai kita mengorbankan anak-anak kita karena kita harus bekerja begitu ya. Jadi dalam hal ini kembalilah bahwasanya ketika kita berusaha menjalankan Islam dengan benar ya, dengan berbagai upaya kita, insya Allah kita akan terus ditolong oleh Allah begitu ya. Sehingga tidak ada kata lelah gitu ya bagi kita untuk tadi kita misalnya kalau suaminya lalai gitu ya, kita nasihati suami kita ngobrol dan seterusnya gitu ya dengan suami kita. Kemudian tadi juga dengan apa namanya anak-anak kita terus berusaha gitu ya. Bahkan mungkin sambil kita itu meneteskan air mata di malam hari berdoa pada Allah gitu ya agar anak-anak itu seperti itu. Jadi memang beban berat yang kita hadapi ini harus kita imbangi dengan kedekatan kita kepada Allah juga. Ya, ini yang harus benar-benar kita minta pada Allah dan sebagainya. Dan jangan lupa tetap juga kita punya kewajiban kepada masyarakat, gitu ya, agar tadi bahwasanya umat Islam itu paham terhadap Islam harus bagaimana, begitu ya. Karena tadi kalau kita melihat bahwasanya kondisi ini terjadi, begitu ya, karena memang sistem yang ada di tengah-tengah kita ini adalah sistem yang tidak Islam. Sehingga memang tiga hal penting yang harus kita laksanakan itu. Kita benahi keluarga kita juga benahi masyarakat kita, dan kita juga tadi adanya peran negara dalam hal ini sistem itu yang bisa mensuasanakan situasi tadi. Gitu. Jadi dengan terus berusaha, insya Allah ya Bu Ani, kita tidak pernah merasa lelah gitu ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai bagian dari masyarakat. Terus berusaha keras dan kita terus juga memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat insya Allah ketika tegaknya sistem Islam di muka bumi ini, maka seluruh umat itu akan dipenuhi dengan keberkahan, insya Allah. Ya, Ustazah, ini menyambung dari pertanyaan Ibu Ani barusan, Ustazah. Ada pertanyaan dari Ummu Hilman dari YouTube ini, Ustazah. Jazakillah, Ustazah, pemaparannya mencerahkan. Izin bertanya, bagi kita yang terjebak dalam sistem sekuler yang memarginalkan perempuan, apa yang harus kita lakukan agar bisa keluar dari pusaran sistem ini? Ya, silakan Ustazah. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya kalau pungkasnya gitu ya, ringkasnya itu, ya kita coba, ya kita harus berusaha keras untuk mengganti sistem yang ada sekarang. Karena kuncinya di situ sebenarnya. Walaupun gitu ya, untuk bisa sampai ke perubahan yang terjadi itu bukan suatu hal yang mudah. Gitu. Tapi ya ketika memang kita sudah ada di dalam sistem yang ini, jelas ya. Ketika misalnya kita ini kan maknanya luas ya mungkin ya, keterjebak dalam sistem sekuler kapitalis itu bisa aja kaitannya ketika kita bekerja misalnya, jadi akhirnya kita bekerja di situ ya enggak juga harus kita keluar dari pekerjaan itu gitu ya, kecuali kalau pekerjaannya sudah jelas haram ya, gitu ya, maka kita harus keluar dari situ. Kemudian kan memang banyak hal gitu ya yang kita bisa yang terjadi pada saat sekarang seperti itu, misalnya kita menyekolahkan anak kita di suatu tempat yang ya begitu beginilah dan sebagainya gitu ya, yang kemudian akhirnya banyak pemikiran-pemikiran yang merusak di situ gitu ya dan seterusnya. Nah, kembali lagi bahwasanya sesungguhnya di sini adalah ketika kita melaksanakan peran kita dengan benar gitu ya, maka insya Allah disitulah kita akan menemukan sebuah jawaban gitu. Ketika kita sebagai ibu, ya kita berarti melaksanakan tugas kita sebagai ibu yang benar dengan tadi ya, misalnya mendidik anak-anak kita dengan benar, membangun fondasi awal mereka, sehingga ketika mereka keluar itu apa yang disampaikan oleh kita itu melekat dalam benak mereka.
Gitu. Karena yang ditanamkan kita kepada anak-anak kita adalah keterikatan terhadap hukum Islam. Gitu. Jadi nanti ketika mereka itu keluar rumah, yang mereka bawa itu adalah Islam. Gitu. Ya, nah itu seperti itu. Jadi kita berusaha jangan sampai ketika kita sudah terjebak pada sistem ini, dia makin bergulat di situ. Gitu. Justru kita berusaha untuk merubah sistem yang ada sekarang. Ya, yang merubah sistem yang ada sekarang dengan cara yaitu tadi ya, secara individu kita membenahi keluarga kita. Ya kalau kita ya alhamdulillah kalau kita sudah berusaha tadi ya, misalnya dari awal kita didik anak-anak kita, kemudian ketika mereka sekolah gitu kan ya, misalnya ketika mereka sekolah, mereka mendapatkan sesuatu yang dalam pandangan kita itu nggak sesuai dengan, ya kita perbaiki lagi dan seterusnya seperti itu, gitu ya. Karena yang kita bisa jangkau saat sekarang dengan lebih mudah itu adalah keluarga. Gitu. Jangan sampai keluarga kita itu dimasuki oleh itu tadi ya, apa ya katakanlah jebakan sekuler kapitalis itu mencengkeram keluarga kita, nauzubillah min dzalik. Karena keluarga itulah yang kita bisa kuasai lebih banyak, gitu ya. Nah, disinilah akhirnya kita bangun fondasi kuat keluarga kita, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang rusak itu tadi, gitu. Yang karena dari sana dari sini terus semua. Jadi akhirnya anak-anak kita dan suami kita ketika keluar rumah maksud saya, karena sekarang ya pemikiran rusak itu kan sudah masuk ke dalam rumah kita. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, kita, anak-anak kita, suami kita, keluarga besar kita, ya mudah-mudahan mampu untuk mensortirnya, gitu. Oh ini bukan Islam, enggak, buang. Nah kayak begitu. Ya. Nah, kemudian juga kita harus berusaha untuk tadi berdakwah ke tengah-tengah umat. Bagaimana kita bisa merubah sistem yang ada saat sekarang? Karena kita sudah tahu ya, tadi sudah terjebak tadi tuh ya. Sistem Islam itu, sistem yang ada sekarang itu sistem yang rusak, sistem yang tidak benar, gitu. Nah, sehingga sistem itu yang harus kita rubah. Nah, merubah sistem itu tadi dengan kita juga mengajak umat. Karena nggak bisa sistem ini dirubah oleh individu, nggak bisa. Tapi kekuatan umat itulah begitu ya. Sehingga disinilah kita berperan besar untuk menyadarkan umat, menyampaikan Islam ke tengah-tengah umat. Sehingga akhirnya umat itu paham Islam, tahu Islam seperti apa. Oh, Islam begini dengan sistem aturan yang sedemikian rupa, yang akan memberikan ketentraman bagi kita karena sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal. Apa yang terjadi kemudian? Maka umat itu juga tidak akan merasa cukup untuk dirinya sendiri. Dia juga akan menyampaikan ke orang lain. Bahkan gitu ya, akan rindu untuk diterapkan Islam. Nah, sehingga disitulah kita kemudian akhirnya akan mengajak siapapun umat Islam untuk berjuang bersama-sama. Agar sistem Islam itu tegak di muka bumi. Karena kita tahu bahwa sistem selain Islam tidak akan memberikan keberkahan apapun bagi kita semua. Gitu. Nah, disinilah kemudian semangat itu akan muncul, gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, ketika kita sudah merasa diri kita, keluarga kita terjebak dengan sistem ini, berarti apa yang kita lakukan? Ya harus merubah sistem itu. Gitu. Dan insya Allah kita yakin Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW mengalami hal yang sangat sulit pada waktu itu, gitu ya. Tapi kemudian dengan datangnya pertolongan Allah, dengan kekuatan umat Islam pada waktu itu, mampu semuanya itu dikalahkan dan akhirnya tegaknya negara Islam di Madinah. Di luar dugaan toh, begitu ya. Yang tadinya dakwah itu berkembang di Mekah, tapi luar biasa gitu ya. Jadi kita juga tidak berputus asa dalam hal ini ketika orang sekitar kita tidak mau menerima Islam, kita cari tempat lain gitu. Dimanapun, insya Allah gitu. Ya, bumi ini adalah bumi Allah. Umat Islam itu semuanya itu mereka secara apa ya, katakanlah secara fitrahnya itu mereka tuh mau menerima Islam gitu. Hanya mungkin bagaimana cara kita menyampaikan dan seterusnya sehingga mereka mau menerima Islam dan mau diatur Islam. Suatu saat nanti ketika umat Islam itu sudah merasakan bagaimana ya, maksudnya mempelajari Islam gitu ya. Kemudian tahu hukum-hukum Islam. Mereka juga pasti akan luar biasa ya. Gitu. Aturan Islam itu. Ya jelas aturan dari Allah gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian tadi akan muncul kerinduan untuk diterapkan syariat Islam. Pastinya akan mengajak umat Islam semuanya untuk berjuang bersama, menggantikan sistem yang rusak ini dengan sistem Islam. Insya Allah, bismillah, Allah akan memudahkan langkah-langkah kita. Kita bergandengan tangan,
gitu ya, bersatu padu untuk bisa mewujudkan tegaknya Islam di muka bumi ini. Dan satu-satunya jalan adalah berjuang gitu, untuk dakwah Islam ke tengah-tengah umat, insya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tersemangati dengan kalimat-kalimat Ustazah barusan ya. Semoga ibu-ibu yang lain juga sama yang merasakan energi panas dari Ustazah untuk berusaha sama-sama mengubah sistem sekuler ini menjadi sistem Islam. Gitu. Baik, sahabat muslimah sahabat muslimah semua, karena waktu juga yang membatasi, kelihatannya kita tidak akan membacakan 2 pertanyaan yang tersisa nih Ustazah. Semoga nanti di kesempatan lain bisa dibahas ya sahabat muslimah. Ini ada siapa? Ada Umu Gina, kemudian juga ada Jafri Janeli ya pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Semoga sih sudah terjawab dengan jawaban Ustazah barusan ya. Terangkum dengan jawaban tersebut gitu. Baik muslimah, sahabat muslimah semua, sedikit mungkin saya ulas gitu ya tadi dari pemaparan Ustazah. Jadi musuh-musuh Islam itu memang tidak menghendaki kaum muslimin itu berpegang teguh kepada Islam secara utuh ya. Mereka tidak pernah tinggal diam terhadap upaya kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam. Dan mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum muslimin. Dan yang mereka lakukan salah satunya adalah melalui narasi kesetaraan gender, yang mereka serang adalah hukum-hukum Islam berkaitan dengan perempuan dan keluarga. Mereka menghendaki hancurnya institusi keluarga kaum muslimin, gitu ya. Sementara di sisi yang lain sebetulnya Islam sudah punya pandangan yang jelas yang memanusiakan manusia gitu yang mengarahkan kepada keselamatan dan kesejahteraan manusia tentang perempuan dan juga tentang keluarga ini. Dan agar konsep Islam atau pandangan Islam tentang perempuan ini bisa terrealisasi dengan kafah, dengan sempurna, maka kita memang membutuhkan sistem kehidupan Islam gitu ya, bukan sistem kehidupan sekuler kapitalis seperti saat ini. Gitu. Jazakunallah khairan kasiron kepada sahabat muslimah semua yang sudah hadir di di forum ini. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga, jazakillah khairan kasirun juga kepada Ustazah Najma Saidah atas ilmunya, atas waktunya yang Ustazah share kepada kami semua. Semoga berkah usia dan ilmu Ustazah, berkah untuk Ustazah, untuk suami Ustazah, untuk anak-anak Ustazah, untuk guru-guru dan juga orang tua Ustazah. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali dalam acara yang sama di hari Selasa pukul 5.30 sampai 7.00 minggu depan. Kita sama-sama tutup dengan baca istighfar, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة